itu di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai aspek manajemen dan operasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Maduri Diana Putri dengan NIM 011, saya sendiri Amirza Rizky Ramawati dengan NIM 038, dan Rindi Marta Kusuma dengan NIM 116. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning merupakan sebuah pemikiran yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan tersebut dilakukan untuk menentukan tujuan suatu perusahaan secara keseluruhan dengan cara yang terbaik untuk memenuhi tujuan suatu perusahaan tersebut. Maka dari itu, seorang manajer harus mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan, yang kemudian melihat apakah rencana tersebut yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan suatu perusahaan tersebut. Adapun fungsi atau kegunaan suatu perencanaan, yang pertama dapat mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, dapat mengarahkan perhatian kepada tujuan. Yang ketiga, dapat memperhatikan biaya. Yang keempat, sebagai sarana untuk mengadakan suatu pengawasan. Dan yang kelima adalah sebagai penerjemah kebijakan. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam suatu perencanaan. Yang pertama adalah menetapkan sasaran. Kegiatan dalam menetapkan sasaran tersebut dimulai dengan memutuskan apa yang diinginkan atau dicapai dari suatu organisasi. Tanpa sasaran yang jelas, sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi akan menyebar terlalu luas. Yang kedua adalah merumuskan posisi organisasi tersebut pada saat ini. Jika sasaran yang telah ditetapkan, pimpinan harus mengetahui di mana saat ini organisasi berada dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, sumber daya apa yang dimiliki pada saat ini. Yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menuju sasaran yang ditetapkan. Dalam hal ini, perlu diketahui faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang diperkirakan dapat membantu dan menghambat suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran. Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan, yaitu mengembangkan berbagai kemungkinan alternatif atau langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah perorganisasian. Perorganisasian ini dilakukan dengan tujuan untuk membagi suatu kegiatan yang besar, yang kemudian kegiatan tersebut dibagi menjadi yang lebih kecil. Pengorganisasian ini mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan serta menentukan orang yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Pengorganisasian ini dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, dan bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkat mana keputusan tersebut harus diambil. Baik, saya akan membahas tentang pengarahan dan pengendalian. Yang pertama yaitu pengarahan. Pengarahan atau direction adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pengarahan. Terdapat 5 unsur pengarahan. Yang pertama yaitu instruksi resmi, di mana suatu perintah adalah instruksi resmi, baik berbentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu dari atasan kepada bawahan, di mana suatu perintah harus datang dari pihak atasan kepada bawahan, tidak boleh sebaliknya. Yang ketiga yaitu mengerjakan atau tidak mengerjakan, di mana bahwa telah dibatasi, pimpinan itu adalah orang yang mendapatkan hasil dari bawahannya. Yang keempat yaitu instruksi untuk merealisasikan tujuan perusahaan. Nah, di sini salah satu unsur penting dalam suatu perintah ialah bahwa perintah itu mempunyai tujuan akhir untuk merealisasikan tujuan daripada perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan untuk membuat atau mendapatkan para bawahan atau anggota untuk melakukan apa yang diinginkan oleh kita sebagai pemimpin. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengarahan. Terdapat 6 prinsip pengarahan. Yang pertama yaitu perintah harus jelas. Yang kedua yaitu perintah diberi satu persatu. Yang ketiga yaitu perintah harus positif. Yang keempat yaitu perintah harus diberikan kepada orang yang tepat. Yang kelima yaitu perintah harus erat dengan motivasi. Dan yang terakhir yaitu perintah satu aspek berkomunikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu pengendalian. Yang pertama yaitu definisi pengendalian. Pengendalian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Selanjutnya yaitu fungsi pengendalian, di mana fungsi pengendalian pada dasarnya dilakukan di semua jenis organisasi, baik yang berupa komersial maupun yang non-komersial, dan dilakukan di semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen puncak, manajemen tingkat menengah, maupun manajemen tingkat bawah. Fungsi
fungsi pengendalian akan membandingkan kinerja aktual organisasi dengan standar yang ditentukan, menemukan penyimpangan dan upaya untuk mengambil tindakan korektif. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengendalian. Terdapat 4 langkah-langkah pengendalian. Yang pertama yaitu menetapkan standar, yang kedua mengukur kinerja, yang ketiga membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan, dan yang terakhir yaitu yang keempat mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah rekrutmen. Rekrutmen ini merupakan suatu proses dalam penarikan kandidat yang bermutu untuk mengisi suatu posisi yang kosong. Jadi, perekrutan ini biasanya memberikan suatu peluang kerja kepada seseorang yang memiliki khususnya memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi dari pekerjaan yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Yang kedua ada seleksi. Nah, kegiatan seleksi ini merupakan suatu proses dalam menemukan tenaga kerja atau karyawan yang sesuai dan tepat dari beberapa kandidat yang sudah tersedia. Nah, pada tahap pertama yang diperlukan ini setelah menerima surat lamaran adalah memahami riwayat hidup para pelamar kerja tersebut. Setelah itu, dari riwayat hidup ini akan dilakukan penyaringan antara pelamar kerja yang nantinya akan dipanggil dengan pelamar yang gagal dalam memenuhi standar kualifikasi. Nah, kemudian kandidat yang terpilih ini akan dipanggil untuk diuji baik tertulis, wawancara, atau proses uji seleksi lainnya sebelum diterima bekerja di tempat perusahaan tersebut. Selanjutnya ini ada orientasi. Nah, orientasi ini merupakan suatu pengenalan atau adaptasi terhadap suatu situasi atau suatu lingkungan. Nah, orientasi ini juga dimaksudkan dengan pengembangan dan pelatihan awal bagi para karyawan yang baru untuk memberi mereka informasi bagi suatu perusahaan, pekerjaan, maupun kelompok kerja. Nah, program orientasi ini biasanya adalah program yang bertujuan untuk memperkenalkan tentang kehidupan sosial, budaya, lingkungan kerja yang ada di tempat sekitar kerja. Yang selanjutnya ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini juga tidak kalah penting dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi evaluasi manajemen sumber daya manusia ini juga tidak berdiri sendiri karena berhubungan erat dengan fungsi pemantauan dan fungsi pelaporan, serta berguna supaya suatu perusahaan ini tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah, dengan evaluasi kinerja ini, karyawan juga bisa memperbaiki kesalahan dan belajar supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik, benar, dan cepat. Yang kelima, ini ada pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan atau training ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep, ataupun sikap untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Nah, biasanya suatu perusahaan ini dapat melatih karyawannya serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan untuk prosedur informal ini biasanya berlangsung di tempat kerja atau diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Nah, pada proses ini, bidang sumber daya manusia ini dapat memberikan pelatihan, kursus, workshop, serta mengkoordinir peluang-peluang di suatu perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. Nah, pelatihan dan pengembangan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti perencanaan serta penerapan program pelatihan beserta program evaluasinya. Yang keenam ada kompensasi. Fungsi kompensasi ini untuk memberikan suatu penghargaan atau pemberian balas jasa secara langsung atau tidak langsung yang berbentuk uang ataupun barang kepada para karyawan sebagai bentuk imbal jasa dari suatu perusahaan. Nah, prinsip dari kompensasi ini adalah adil dan layak menyesuaikan dengan tanggung jawab tenaga kerja dan prestasinya. Yang ketujuh, yakni adanya keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pada proses ini, manajemen sumber daya manusia ini berfokus pada perancangan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Yang kedua, penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. Yang ketiga, penyusunan strategi mengatasi konflik suatu perusahaan. Yang keempat, perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Nah, biasanya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan ini tentunya harus melakukan proses integrasi yang menghasilkan rekonsiliasi antara beberapa kepentingan yang memadai, sehingga nantinya perusahaan akan menciptakan peningkatan serta perbaikan kualitas fisik ataupun non fisik di lingkungan kerja. Selanjutnya, yang kedelapan adalah sistem pemberhentian. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia ini juga mengatur pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja yang merupakan suatu pengakhiran suatu hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja yang disebabkan oleh sesuatu hal yang mengakibatkan hak dan kewajiban ini berakhir antara pemberi kerja atau perusahaan dengan para karyawan. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari kelompok 7 mengenai aspek manajemen dan operasi. Selebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.